Muhammad memohon kepada Sang Maha Kuasa untuk diberikan petunjuk dalam mengatasi permasalahan yang semakin besar ini. Melalui Jibril yang Maha Memelihara memberikan petunjuk pertama bahwa anak-anak mereka harus diperkenalkan kepada Sang Maha Pencipta. Nur Muhammad pun akhirnya memikirkan berbagai macam cara untuk melakukan hal tersebut. Ifrit menunjukkan kedahsyatan api yang dapat melindungi manusia dari kerasa dunia sekaligus menghancurkan manusia dalam memperkenalkan kekuasaan yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Khidir mengajarkan akan kehidupan yang hanya mungkin terpelihara karena adanya air yang mereka minum, dalam memperkenalkan kebijaksanaan yang maha memelihara. Adam memperlihatkan kemuliaan bumi dan tanah yang mereka injak dalam memperkenalkan keluhuran yang maha pemurah. Eva memberikan pemahaman akan kelembutan sekaligus kekejaman udara yang mereka hirup dalam memperkenalkan keadilan yang maha nyata sekaligus gaib. Usaha memperkenalkan umat manusia kepada Sang Maha Pencipta berlangsung hingga puluhan ribu tahun. Akibat situasi yang menyebabkan mereka diusir dari alam rohani, Nur Muhammad lebih suka bekerja sendiri-sendiri. Di setiap siklus pengenalan akan Yang Maha Pencipta yang mereka lakukan dengan cara mereka sendiri-sendiri, manusia memang menjadi lebih terkontrol karena melihat sosok Nur Muhammad secara langsung. Tetapi begitu waktu berlalu dan ditinggal untuk berusaha sendiri, manusia selalu kembali pada kekacauan dan kerusakan. Bahkan, sebagian justru menyembah Nur Muhammad daripada Yang Maha Kuasa yang sebenarnya. Untuk menghindari pengkultusan tersebut, mereka mulai menggunakan sosok manusia khusus sebagai lewatan dalam menyampaikan ilmu kepada umat manusia. Sosok manusia tersebut sebagian kita kenal dengan sebutan Nabi atau Rasul. Jika satu cara tidak berhasil, maka akan dilakukan modifikasi dan melakukan pendekatan baru. Tidak jarang Nur Muhammad juga harus menekan tombol reset, menghancurkan kebudayaan manusia yang dianggap terlalu menyimpang agar bisa memulai proses tersebut dari awal. Itulah sebabnya terdapat jutaan agama dan kepercayaan di sepanjang sejarah umat manusia. Sebagian masih hidup dan dilaksanakan, sementara sisanya sudah hilang di telan waktu. Saya jadi kepikiran, Bu. Apa? Kenyataan bahwa keempat Muhammad sendiri divonis hanya mampu menjadi penguasa, belum menjadi pemimpin, berarti masih berhubungan juga dengan pengadilan rohani yang Ibu gambarkan ya? Yang mana? Yang Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva ibarat pengacara pembela, Jibril sebagai jaksa penuntut, dan Yang Maha Kuasa sebagai hakim. Iya, betul. Vonis tersebut juga merupakan hasil dari pengadilan rohani. Berarti, dalam perumpamaan tersebut, keempat Muhammad bukanlah sekedar sebagai pengacara pembela, melainkan juga sebagai tersangka alias pihak yang diadili kan? Sebab kualitas keikhlasan umat manusia secara keseluruhan dalam pengadilan rohani juga otomatis merefleksikan kualitas keempat Muhammad di hadapan Allah. Iya, bisa dibilang begitu. Kemudian, Jibril bukan hanya sebagai jaksa yang menuntut keadilan, melainkan juga sebagai kompetitor yang sudah berhasil membangun sebuah kekhalifahan di alam rohani. Sebagai teladan yang sudah memegang bukti bahwa perintah Yang Maha Kuasa itu bukanlah sebuah kemustahilan. Betul sekali. Ngerti. Terus kita mau bahas apa, Bu, di episode kali ini? Masih lanjutan dari sebelumnya. Penguasa itu karena berada di dalam kendali nafsu, hanya akan bisa bertuhankan buatan Allah. Sementara hanya pemimpinlah yang sudah dikendalikan fitrah yang akan mampu benar-benar bertuhankan Allah. Kenyataan bahwa saat ini Allah sendiri yang memegang kendali akan alam semesta, dan kenyataan pahit bahwa keempat Muhammad pun sebenarnya juga belum mampu menjadi pemimpin, hanya menjadi penguasa, juga memiliki signifikansi penting
bagi anak-anak spesial keempat Muhammad, yaitu sebagian dari kita yang dulu pernah terlibat dalam manajemen kehidupan dan kematian. Anak-anak spesial yang terlibat dalam manajemen kehidupan dan kematian. Oh, maksud ibu adalah para nabi dan rasul, para utusan keempat Muhammad untuk umat manusia ya, termasuk mereka yang dulu, kemudian, atau bahkan sekarang sedang menjadi malaikat tanda kutip ataupun siluman kan? Betul. Para nabi dan rasul yang jumlahnya sangat banyak, ribuan atau mungkin jutaan. Saya juga nggak tahu jumlah pastinya. Yang jelas bukan cuma 25 yang wajib umat Islam yakini. Mereka yang sebagian besar sudah diturunkan alias lahir kembali dan tersebar di seluruh penjuru dunia sekarang. Oke. Apa Bu signifikansinya? Sebelum saya jawab pertanyaan itu, saya mau tanya ke kamu dulu sebuah pertanyaan yang penting. Kamu sudah paham belum apa hakikat dari Nabi dan Rasul? Mengapa sih Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva memerlukan utusan-utusan untuk mengelola kehidupan dan kematian? Mengapa perlu Nabi dan Rasul? Mengapa ada utusan? Termasuk malaikat tanda kutip berarti ya? Iya, berdasarkan pemahaman kamu sampai sekarang dan pembahasan kita selama ini, bagaimana kamu akan menjawab pertanyaan tersebut secara runtun dari awal hingga akhir? Runtun. Agak panjang apa-apa Bu? Gak apa-apa. Oke. Kalau saya akan begini jawabnya Bu. 1. Seperti yang kita bahas sebelumnya, karena Allah ingin menciptakan kekhalifahan di alam rohani dan alam nyata, jadilah Jibril di alam rohani, sementara Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva di alam nyata. Betul. Nah, kita fokus ke keempat Muhammad sekarang di alam semesta. 2. Seperti yang sudah diceritakan di segmen kehidupan dan kematian, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva sangatlah gembira begitu melihat makhluk yang mereka impikan dari dulu benar-benar mewujud di alam nyata. Campuran tanda kutip sempurna antara roh dengan jasad yang mirip sekali dengan mereka, yaitu kita umat manusia ini. Betul. Ibarat suami istri bertahun-tahun gak bisa punya anak, terus tiba-tiba berhasil. Iya Bu, seneng banget sehingga apapun itu yang anak-anak mereka inginkan dan dambakan, apapun itu yang umat manusia butuhkan, selalu dipenuhi oleh keempat Muhammad. Betul. Akan tetapi, umat manusia ini di samping memiliki kelebihan dan kebaikan, ternyata juga punya banyak kelemahan dan kejelekan. Manusia memiliki kemuliaan yang selalu mendorongnya untuk menghasilkan manfaat, tetapi sekaligus keburukan yang mendorong manusia pada perbuatan yang justru akan menghancurkan manusia sendiri. Hal ini merupakan sesuatu yang benar-benar baru di mata keempat Muhammad. Sesuatu yang aneh, tetapi sekaligus menarik. Kok bisa ada dua kecenderungan sekaligus dalam satu makhluk? Tindak tanduk umat manusia ini mencerminkan sifat kasih sayang roh dari alam rohani, tetapi juga sekaligus sifat-sifat hewani yang mereka perkirakan berasal dari tubuh jasmani manusia. Betul. Mereka mulai melakukan berbagai macam cara untuk mengendalikan umat manusia agar tidak menghancurkan diri mereka sendiri. Misalnya, dengan memberikan berbagai macam larangan dan juga perintah atau anjuran bagaimana menjalani kehidupan. Hei, jangan makan ini, nanti kamu sakit. Hei, kamu harus hati-hati kalau ke hutan, banyak hewan buas, dan seterusnya. Agar kita terhindar dari konsekuensi yang tidak sanggup kita hadapi. Agar umat manusia tidak musnah akibat perbuatan kita sendiri, akibat ketidakpahaman kita terhadap konsekuensi. Iya, betul. Sebelum ada agama, sebelum ada perintah petunjuk bagi keempat Muhammad untuk memperkenalkan manusia dengan Yang Maha Pencipta, berbagai macam larangan dan perintah dalam berkehidupan
berbagai macam ilmu kebaikan, semacam yang sekarang kita kenal sebagai berbagai bentuk sains, tradisi, kearifan lokal, dan norma-norma dalam masyarakat, memang tujuan utamanya agar manusia tidak punah, agar umat manusia bisa terus hidup berkelanjutan. Iya, Bu. Baguslah kamu sudah mengambil kesimpulan ini sendiri. Kenyataan ini, fokus untuk bisa hidup berkelanjutan ini, sejatinya merupakan salah satu wujud ketika manusia diajarkan keempat Muhammad untuk bertuhankan buatan Allah berupa keselamatan jasmani. Ketika manusia diajarkan untuk mengutamakan keselamatan jasmani di atas segala-galanya, ini kan sebenarnya manusia diajarkan untuk mengutamakan diri menjadi penguasa daripada pemimpin. Keselamatan jasmani. Kurang lebih emang sama sih dengan 3K. Jadi kalau manusia didorong untuk mengutamakan keselamatan jasmani di atas segalanya, sama dengan mengajarkan manusia untuk selalu mengejar dan menuhankan 3K. Iya juga sih. Begitulah. Berarti ada kalanya ketika sebuah masyarakat itu mengorbankan kelestarian keturunannya atau individu manusia menerima kemusnahannya di alam nyata ini, tapi justru akhirnya menjadi lebih mulia di hadapan Allah ya, Bu? Betul. Pengorbanan itu kan bisa jadi merupakan bentuk pelepasan hak-hak prerogatif Allah, rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Ada kasus yang seperti itu, tetapi bukan berarti pasrah untuk mati selalu kendali fitrah ya. Iya, Bu. Kalau mau kita analisis dengan tepat, harus mempertimbangkan rentang kodrat dan irodatnya terlebih dahulu. Betul. Empat. Salah satu larangan atau anjuran dalam kehidupan tersebut, contohnya adalah manusia didorong untuk membuat kelompok-kelompok, membuat tatanan masyarakat yang memiliki jenjang atau tingkatan, yang memiliki peraturan dan batasan-batasan, di mana masing-masing anggota memberikan kontribusi terhadap kelompok, sekaligus menerima perlindungan dan penghidupan dari kelompok tersebut. Betul. Sesuatu yang sampai sekarang juga masih kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Iya, Bu. Atau gampangnya adalah slogan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Betul. Manusia ketika berkumpul dan saling mendukung memang akan menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar kemungkinannya untuk bisa terus bertahan hidup dan beranak pinak. Konsep berkelompok inilah yang saat ini kita kenal sebagai suku, partai, organisasi, negara, kerajaan, dan semacamnya. Iya, Bu. Manusia didorong untuk membuat kelompok agar umat manusia tidak punah, singkatnya begitu. Masih sejalan dengan tujuan awal tadi ya? Iya, manusia didorong untuk berkelompok agar semua anggotanya bisa bersama-sama menikmati kehidupan di alam nyata ini. Yang beruntung bisa membantu yang kurang beruntung. Iya. Tujuan yang sangat mulia sebenarnya ya, Bu? Betul. Tetapi jika dilihat secara hakikat, ajakan untuk menikmati hidup ini pada kenyataannya justru sama dengan menanamkan kebiasaan untuk bertuhankan buatan Allah daripada Allah sendiri. Akibat pembiasaan dari nafsu rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Maksud Ibu, manusia dibiaskan nafsu sehingga menuhankan kenikmatan hidup ya? Akibatnya, manusia akan melakukan segala macam cara untuk mencapai kenikmatan hidup tersebut, tidak peduli konsekuensinya. Betul. Jika sejak awal keempat Muhammad mampu menanamkan bahwa kenikmatan hidup itu hanyalah sarana kehidupan yang bisa datang dan pergi kapan saja, maka akan lebih tinggi rata-rata tingkat keikhlasan umat manusia sekarang saat pengadilan rohani.
Kenapa bisa begitu, Bu? Kan ini ceritanya masih di awal-awal zaman banget, entah berapa ribu atau ratus ribu tahun yang lalu. Karena manusia yang hidup di zaman dulu ini kan akhirnya menjadi malaikat tanda kutip juga di generasi-generasi berikutnya. Roh-roh tersebut pada akhirnya akan menempel dan mengikuti serta mempengaruhi manusia-manusia yang hidup di masa depan, bahkan sampai sekarang. Oh, iya ya. Ini semacam butterfly effect ya, Bu? Apa tuh? Efek kupu-kupu. Ini termasuk konsep matematika. Singkatnya, kejadian sepele yang terjadi jauh di masa lalu bisa memiliki akibat yang sangat besar di masa depannya. Jadi, ajaran mulia yang ditanamkan ke empat Muhammad beratus-ratus ribu tahun yang lalu di awal zaman sebenarnya berpengaruh sangat besar terhadap pemahaman secara umum generasi-generasi selanjutnya, terutama di akhir zaman ini. Betul sekali, itu maksud saya. Oke. Selain itu, untuk menjadikan umat manusia lebih termotivasi dalam menjalankan peraturan-peraturan dalam berkehidupan tersebut, misalnya agar lebih terdorong untuk mengorbankan kepentingan pribadinya demi kepentingan kelompok yang lebih besar, atau agar yang kuat mau melindungi yang lemah, agar yang pintar mau membantu yang bodoh. Manusia juga dijanjikan imbalan setelah mati jika menuruti peraturan atau hukuman jika melanggar. Betul. Ini kesimpulan yang juga sangat penting. Janji surga dan ancaman neraka itu sebenarnya sudah ada, bahkan sebelum ada agama. Konsep imbalan dan hukuman setelah mati itu sebenarnya sudah diterapkan dalam manajemen kehidupan dan kematian, bahkan sebelum keempat Muhammad mulai memperkenalkan Yang Maha Kuasa kepada umat manusia. Perbedaan di antara kedua periode tersebut antara sebelum dan setelah agama hanyalah fokusnya. Jika sebelum ada agama konsep surga neraka itu bertujuan untuk mempertahankan kelestarian umat manusia, maka setelah ada agama tujuannya bergeser agar manusia menjadi lebih mulia di hadapan Yang Maha Kuasa, atau dua tujuan tersebut sekaligus, biar gak punah sekaligus lebih mulia di hadapan Allah. Iya, Bu. Saya mengambil kesimpulan ini setelah membaca-baca tentang berbagai kebudayaan zaman primitif dan membandingkannya dengan kebudayaan yang lebih maju. Bagus sekali, pintar. Dan keempat Muhammad memang benar-benar bisa mewujudkan surga atau neraka tersebut kan, Bu, di alam fana. Mereka memang bisa membuat dimensi-dimensi bagi roh manusia yang mati untuk menghabiskan waktu di sana agar terpisah dengan yang masih hidup. Betul. Ini juga sama dengan poin sebelumnya. Kebijakan surga neraka ini pada akhirnya juga membuat manusia menuhankan buatan Allah daripada Allah sendiri. Buatan Allah berupa kenikmatan jasmani yang tidak ada di alam nyata, tetapi akan ada di surga. Iya. Akibat kendali nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji, manusia akan melakukan segala macam cara agar bisa mencapai surga, termasuk mencari jalan pintas yang sebenarnya tidak bermanfaat bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik lahir maupun batin. Betul. Dan ini berlaku sampai sekarang, termasuk dalam efek kupu-kupu yang kamu bilang tadi. Iya ya. Enam. Manusia juga dibuat beraneka ragam wujud dan atribut jasmaninya, atau kalau dalam istilah sains, kode genetik umat manusia diacak dan dibuat sebanyak mungkin kombinasinya. Akibatnya manusia berbeda-beda warna rambutnya, warna kulitnya, warna matanya, tinggi dan ukuran anggota tubuhnya, serta berbagai macam wujud jasmani lainnya. Mengapa? Sama aja tujuannya, agar umat manusia tidak punah ketika mengalami kejadian yang tidak terduga. Betul. Hal ini sudah pernah kita bahas di KRM 7, berjudul Bhinneka Tunggal Ika. Iya, tetapi itu hanyalah salah satu tujuannya. Oh, apa tujuan yang lainnya, Bu?
Keempat Muhammad kan penasaran bagaimana caranya kok makhluk campuran antara roh dan jasad ini bisa tercipta secara tiba-tiba. Justru setelah mereka mentok ketika mencoba-coba dulu. Bagaimana sih yang Maha Pencipta membuat umat manusia ini? Pertanyaan tersebut terngiang-ngiang dalam pikiran mereka. Dengan kata lain, keanekaragaman jasmani manusia itu sebenarnya juga efek samping dari berbagai usaha keempat Muhammad ketika mereka sedang mencari tahu bagaimana perpaduan yang sempurna itu bisa terjadi. Konsekuensi logis dari reverse engineering alias bongkar-bongkar mereka akan umat manusia. Oh iya ya, masuk akal. Kayak para ilmuwan ketika membiarkan tikus percobaan ya Bu, dikawin silang dan dipelihara dari generasi ke generasi supaya bisa diamati atau bahkan dipakai eksperimen. Betul. Saat itu keempat Muhammad belum tahu bahwa perpaduan sempurna tersebut merupakan hasil pekerjaan Jibril menggunakan sisa-sisa percobaan gagal mereka sendiri. Iya Bu. Dalam membentuk masyarakat tersebut, meskipun secara umum sama-sama bertujuan agar bisa tetap lestari dari generasi ke generasi, detail tatanan masyarakatnya berbeda-beda antara Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, Ifrit otomatis akan mendorong anak-anaknya untuk memiliki sifat dominan api yang selalu berusaha menegakkan keadilan secepat mungkin menurut pemahaman masing-masing dan sangat tidak suka diatur-atur. Khidir juga sama, akan mengutamakan kondisi adem ayem daripada berusaha menyelesaikan permasalahan sampai tuntas. Adam mengutamakan kepatuhan dan pelaksanaan akan semua peraturan tanpa kompromi, meskipun peraturan tersebut juga banyak kelemahannya dan perlu dimodifikasi. Sedangkan Eva akan selalu mencari hal-hal yang baru yang menarik, seringkali tanpa peduli akibatnya. Kenyataan ini mengakibatkan nilai-nilai dan norma dalam masyarakat yang dikelola Ifrit akan menjadi sangat berbeda dengan Adam. Begitu juga dengan Khidir dan Eva. Betul, singkatnya begitu. Mereka membentuk kelompok-kelompok yang menurut mereka paling mulia. Seperti apa yang paling mulia? Ya, yang paling sesuai dengan kodrat mereka masing-masing, sebagai api, air, tanah, atau angin. Secara langsung ataupun tidak langsung, keempat Muhammad saling bersaing lewat masyarakat yang mereka bina untuk melihat siapa yang paling unggul. Sebuah dorongan yang sampai sekarang masih dimiliki umat manusia di akhir zaman. Iya Bu. Dorongan yang akibat nafsu juga melahirkan banyak petaka ya Bu. Butterfly effect lagi ini. Betul. Ini juga sebuah kebiasaan yang mengarahkan manusia untuk menjadi penguasa daripada pemimpin. Menuhankan buatan Allah berupa 3K daripada menuhankan yang Maha Esa. Iya sih, jelas banget kalau ini. 8. Di saat bersamaan, keempat Muhammad juga menyadari bahwa jika mereka terlibat secara langsung dalam masyarakat tersebut, manusia-manusianya cenderung tidak mau berusaha sendiri dan malas irodat, terlalu mengandalkan kehebatan dan kemampuan keempat Muhammad yang memang tidak bisa dibandingkan dengan manusia biasa. Betul. Ibarat kita sebagai orang tua jika tidak membiasakan anak-anak kita untuk mandiri, akibatnya ketika dewasa bergantung terus kepada orang tua, gak mau cari makan sendiri, udah keenakan. Iya Bu. Kondisi seperti inilah yang sebenarnya terjadi sebelum zamannya Nabi Idris. Saat itu, manusianya benar-benar sedang dimanja, sebab segala macam kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan memang diberikan tanpa ada batasan oleh Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva. Iya Bu. Ini kalau nggak salah pernah kita bahas di KRM 2 tentang Idris. Iya. Dan ini pasti ada efeknya sampai sekarang sebenarnya ya Bu. Butterfly effect lagi. Pasti banyak juga roh-roh yang aslinya hidup di zaman itu, yang secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi manusia-manusia yang hidup sekarang. Betul. Sembilan, oleh karena itulah mereka kemudian lebih suka untuk berada di balik layar, mengendalikan umat manusia lewat utusan-utusan. Sebagian dari umat manusia yang mereka anggap paling bisa diandalkan, tetapi tidak terlalu berkuasa atau sakti seperti mereka, sehingga umat manusia menjadi malas. Betul sekali. Itu penjelasan singkatnya mengapa keempat Muhammad lebih suka menggunakan utusan dalam mengelola kehidupan dan kematian di alam nyata ini. Iya, Bu. Terus? Dan pendekatan ini cukup efektif. Umat manusia setelah ditinggal keempat Muhammad menjadi lebih mandiri, mau berusaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya dengan segala cara. Umat manusia juga mampu mengembangkan berbagai ilmu yang sebelumnya sudah pernah diberikan oleh keempat Muhammad. Akibatnya, ilmu kesaktian dan ilmu kekuasaan berkembang dengan sangat pesat. Betul. Contoh kondisi ini terjadi di sekitar zamannya Nabi Idris hingga zamannya Nuh. Umat manusia kala itu sangat pintar-pintar dan juga sakti-sakti mandraguna. Akibat mereka mau irodat dan segala bentuk kekuasaan dan kesaktian memang masih dibuka lebar oleh keempat Muhammad. Iya, Bu. Dan sekali lagi ini juga pasti masih ada efeknya sampai sekarang ya. Betul. Malaikat tanda kutip dan siluman yang hidup di zaman itu adalah mereka yang paling banyak mempengaruhi jalannya peradaban manusia. Ketika keempat Muhammad sedang sujud kepada Yang Maha Kuasa, ketika mereka sudah menyerah dan mengakui bahwa mereka tidak sanggup mengendalikan umat manusia. Oh, begitu rupanya. 10. Sayangnya, berbagai pendekatan yang dipilih keempat Muhammad tersebut, meskipun kenyataannya bisa memajukan peradaban manusia, tetap tidak mampu mengalahkan kecenderungan manusia untuk menghancurkan diri kita sendiri. Kecenderungan kita untuk menuhankan buatan Allah. Berbagai macam kemajuan dalam bidang ilmu, kekuasaan, dan kesaktian justru digunakan untuk saling membunuh dan memusnahkan, dan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang sebenarnya merugikan manusia sendiri. Apalagi jika memperhitungkan akibatnya terhadap kondisi roh manusia dalam jangka panjangnya. Mirip seperti sekarang sebenarnya. Betul. Setelah wujud jasmaninya dibuat bermacam-macam dan tatanan masyarakat dibentuk berbeda-beda, ketika terjadi kontak antara kodrat manusia yang berbeda-beda tersebut, manusia justru saling membenci dan selalu berusaha untuk saling memusnahkan, akibat selalu menuhankan buatan Allah, akibat tidak mampu melepaskan rasa aku, rasa suci, dan rasa minta puji. Iya, Bu. Setelah mencoba berbagai macam pendekatan untuk mengatasi permasalahan semacam ini, baik yang sudah saya sebutkan maupun yang belum, Khidir akhirnya memohon petunjuk kepada Yang Maha Pencipta. Beliau bertanya, mengapa hal ini terus-menerus terjadi dari generasi ke generasi? Bagaimana cara mengatasinya? Setelah beberapa waktu, muncullah petunjuk-petunjuk dari Yang Maha Kuasa lewat Jibril, yang salah satunya adalah semacam ayat ini kan, Bu? Petunjuk lewat Jibril ini singkatnya, agar manusia bisa terlepas dari kecenderungan menghancurkan diri tersebut, manusia harus menyembah Yang Maha Kuasa. Manusia harus menuhankan Allah, bukan buatan Allah. Betul. Sejak saat itulah, semua usaha keempat Muhammad dalam mengelola kehidupan dan kematian tidak hanya terfokus pada kelestarian umat manusia di alam nyata ini, melainkan juga perkara kualitas roh manusia setelah mati dan kedudukan manusia di hadapan Allah. Sejak saat itulah manusia mulai diperkenalkan dengan konsep Yang Maha Pencipta dengan sungguh-sungguh. Sejak saat itulah pintu kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan bagi umat manusia mulai dibatasi dan diberikan sedikit-sedikit, tidak seperti sebelumnya yang terbuka lebar. Dan perubahan besar ini diawali dengan kejadian yang melibatkan Nabi Nuh dan air bah yang legendaris tersebut, yang sudah kita bahas di segmen KRM. Betul sekali. Setelah itu, siklus yang sama berulang kali terjadi, seperti poin-poin contoh yang saya sebutkan tadi.
1. Manusia dikontrol lewat larangan dan anjuran dalam berkehidupan. 2. Yang salah satu wujudnya adalah dorongan untuk berkelompok-kelompok. 3. Dengan janji imbalan dan ancaman hukuman setelah mati, surga dan neraka. 4. Wujud jasmani manusianya dibuat berbeda-beda dan manusia disebar ke seluruh penjuru dunia. 5. Berbagai macam kombinasi tatanan masyarakat yang berbeda dicoba-coba dan dilihat hasilnya. 6. Dan bentuk kontrol dan pengendalian tersebut dilewatkan melalui sosok manusia pilihan, sosok spesial, yang sebagian kita kenal dengan istilah nabi atau rasul, yang setelah mati biasanya diangkat menjadi malaikat tanda kutip. Betul sekali. Mengapa siklus seperti ini dilakukan terus berulang-ulang? Karena keempat Muhammad sedang melakukan berbagai macam percobaan lewat tumbuh dan hancurnya peradaban manusia, demi menghasilkan manusia yang mendapatkan ridho Allah. Iya, bagus. Ini merupakan penjelasan yang cukup runtun dan singkat mengenai akumulasi pembahasan kita tentang percobaan keempat Muhammad selama ini. Iya, Bu. Jadi, jika ditanya apa hakikat dari Nabi dan Rasul manusia, mengapa perlu ada Nabi dan Rasul? Maka jawaban saya adalah karena memang lebih bermanfaat bagi umat manusia jika keempat Muhammad tidak terlibat secara langsung. Lebih manfaat jika bentuk pengelolaan umat manusia dilakukan lewat utusan-utusan tertentu. Manusia secara kolektif menjadi lebih mau irodat. Dengan kata lain, para nabi dan rasul manusia hakikatnya hanyalah salah satu dari sekian banyak pendekatan yang keempat Muhammad lakukan dalam rangka mengelola umat manusia agar tidak menghancurkan diri kita sendiri dan agar kita semua bisa mendapatkan ridho yang maha kuasa di alam semesta ini. Titik. Betul sekali, itu jawabannya. Jadi gimana, Bu? Kembali lagi ke pembahasan di awal tadi. Apa signifikansi dari kenyataan bahwa yang maha kuasa yang memegang sendiri kendali akan alam semesta sekarang terhadap para nabi dan rasul yang merupakan perpanjangan tangan Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva? Signifikansinya adalah perkara sapu jagat dan piramida terbalik yang sudah kamu sebutkan di episode sebelumnya itu, alias efek kupu-kupu yang kamu bilang barusan. Piramida terbalik. Oh, iya. Para nabi dan rasul biasanya memang berada di puncak kekuasaan atau kesaktian dalam tatanan masyarakat yang berulang kali dibuat dan kemudian dihancurkan oleh keempat Muhammad. Dengan kata lain, mereka pasti memiliki banyak pengikut, baik pengikut yang masih hidup maupun yang sudah mati, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka mati. Berarti mereka memiliki pertanggungjawaban yang sangat besar di hadapan Allah berkenaan dengan para pengikut mereka tersebut, kan? Sebab mereka pun kenyataannya baru sampai pada tahapan penguasa, belum pemimpin. Betul sekali. Sedangkan mengenai butterfly effect, manusia yang hidup di zaman dulu yang kemudian sebagai roh mempengaruhi manusia yang masih hidup, harus memutarbalikan efek kupu-kupu tersebut akibat hukum keadilan di hadapan Allah. Mereka harus meluruskan segala bentuk kekeliruan yang mereka akibatkan bagi generasi-generasi berikutnya. Semakin banyak kita mempengaruhi yang hidup, semakin berat dan besar tanggung jawab kita di hadapan Allah. Betul. Wih, ini urusan yang sangat berat dan rumit, Bu. Gak bisa saya bayangkan betapa ribetnya. Begitulah. Berbagai macam pendekatan tadi dan masih banyak lagi yang belum kita bahas, meskipun kemudian mampu menggeser fokus peradaban manusia menjadi urusan spiritual juga daripada sekedar material, ternyata tetap saja melahirkan permasalahan lama dan juga beberapa permasalahan baru. Misalnya, 1. Manusianya memang menjadi lebih beradab setelah menerima agama, setelah mereka tahu ada kehidupan setelah kematian. Tetapi di saat bersamaan mereka juga tetap suka mengkultuskan dan mencintai berlebihan,
terhadap segala ciptaan Allah. Sama aja dengan sebelum ada agama. Perbedaannya hanya sekarang ada bumbu-bumbu spiritual. Ngerti banget kalau ini, Bu, saya. Manusia tetap saja suka saling membunuh dan menghancurkan diri sendiri. Cuman sekarang pakai merek agama, pakai alibi ajaran agama, atau bahkan berbuat zolim dengan dalih perintah yang Maha Pencipta. Betul. 2. Ilmu kebaikan atau agama yang diturunkan berbeda-beda versi tersebut mendorong manusia saling bersaing. Bahkan, akibat kendali nafsu rasa aku, rasa suci dan rasa minta puji, masing-masing kelompok umat manusia tersebut, termasuk penguasanya, merasa paling benar, sementara yang lain selalu dianggap salah atau bid'ah. Iya, Bu. 3. Untuk mencegah agar pengikutnya tidak berpindah ke golongan lain sebagai akibat dari persaingan antara ajaran dan kelompok yang berbeda, maka sang penguasa akan terdorong untuk membuat doktrin dan mencap mereka yang keluar sebagai murtad dan perlu dikucilkan atau dihukum bahkan. Atau bahkan harus dibunuh, Bu. Iya, itu juga. Ketiga hal ini memicu berbagai bentuk pertikaian dan pertempuran yang tidak ada ujung pangkalnya hingga akhir zaman. Iya, Bu. Apalagi setelah tahu bahwa banyak sekali roh mati yang kemudian mempengaruhi keturunannya yang masih hidup untuk membalas dendam ratusan, ribuan, atau bahkan puluhan ribu tahun kemudian kan, Bu? Betul. Ini butterfly effect lagi, Bu. Iya. 4. Setelah berjuta-juta utusan berupa rasul manusia diturunkan dari generasi ke generasi, siklus yang terjadi tetap sama aja. Umatnya akan mengkultuskan sang utusan, memuja mereka secara berlebihan, dan ujung-ujungnya menjadikan mereka Tuhan. Meskipun keempat Muhammad juga sebenarnya selalu memberikan petunjuk bahwa tiada Tuhan selain Allah. Oh, maksud Ibu, la ilaha illallah itu bukan eksklusif ada hanya saat zaman Islam turun ya, Bu? Sebenarnya sebelumnya juga udah diterapkan di zaman, tempat, dan agama yang berbeda-beda. Iyalah. Yang membedakan paling bahasanya atau istilah Allahnya antara satu tempat dengan yang lain. 5. Meskipun mampu menggeser fokus kehidupan dari material ke spiritual, keempat Muhammad tidak pernah berhasil menemukan bagaimana mencapai kemuliaan di hadapan Allah yang sebenarnya. Akibatnya, semua individu manusia, termasuk Nabi dan Rasul, juga berasumsi bahwa kemuliaan di hadapan pengikutnya itulah kemuliaan di hadapan Allah. Semakin banyak pengikut, semakin mulia, padahal bukan begitu. Iya, Bu. Sekali lagi, butterfly effect. Iya. 6. Selain itu, akibat menganggap kemuliaan di hadapan Allah sebagai hubungan vertikal dan kemuliaan di hadapan sesama manusia itu horizontal, segala perbuatan baik yang diajarkan dalam agama seolah merupakan kepentingan yang Maha Esa, seolah Allah harus membayar manusia dengan pahala dan surga, seolah Allah yang membutuhkan disembah manusia. Ini juga akibat kebiasaan sebelum ada agama tadi kan, Bu? Betul. Akibatnya, para nabi dan rasul juga ikut-ikutan seperti itu, menjanjikan dosa dan pahala seenak udel mereka kepada para pengikutnya, agar pengikutnya semua taat peraturan yang dibuatnya, agar pengikutnya semua bisa terkontrol. Ini semua pola pikir jangka pendek ya, Bu. Ilmu yang terlihat dan terdengar baik, tetapi justru mendorong manusia untuk mengejar segala bentuk kemuliaan di hadapan sesama manusia secepat-cepatnya. Betul. Intinya, tidak peduli berapa banyak kebudayaan dibuat dan dihancurkan, umat manusia selalu saja berhasil ditipu nafsu, sehingga agama apapun yang diturunkan selalu diputarbalikkan, sehingga hanya digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan. Iya, Bu, ironis sekali. Ajaran yang mengesahkan dan menuhankan Allah justru digunakan manusia untuk menuhankan buatan Allah. Betul. Tetapi zaman segitu Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva sebenarnya juga belum paham kan
apa maksud dari la ilaha illallah alias tiada Tuhan selain Allah, yang sebenarnya mereka belum paham bagaimana cara menuhankan Allah dengan benar, terutama dalam konteks kodrat irodat seorang individu manusia yang lemah. Mereka belum paham bahwa dengan kodrat dan irodat yang berbeda, maka cara menuhankan Allah yang benar juga akan menjadi berbeda. Bahkan, justru karena tidak paham tiada Tuhan selain Allah tersebutlah, mereka mengamati tindak tanduk manusia kan, menjadikan perilaku umat manusia sebagai sumber ayat tersirat Allah, terutama setelah ada pesan dari Jibril semacam surat ini. Ini pernah kita bahas di hijrah kurikulum yang berjudul dakwah, Bu. Iya. Zaman segitu Jibril saja yang paham ayat-ayat Allah yang tersirat. Makanya beliau memberikan petunjuk agar Ifrit, Khidir, Adam dan Eva mulai membaca. Kalau begitu bukan salah Nabi dan Rasulnya juga dong, Bu. Kalau mereka pada akhirnya tidak bisa benar-benar menuhankan Allah, termasuk umatnya juga. Mengingat bos-bos manajemen kehidupan dan kematian aja sebenarnya dalam siklus berbagai kebudayaan itu juga sedang belajar bagaimana membaca ayat-ayat Allah yang tersirat. Sedang mencoba-coba lewat jatuh bangunnya umat manusia. Dari generasi satu ke generasi selanjutnya. Dari peradaban satu ke peradaban berikutnya. Wajar aja nggak bisa. Iyalah. Kenyataan itu, kewajaran itu kan udah dihitung sebagai kodrat eksternal jadinya di hadapan Allah bagi setiap individu manusia ketika pengadilan rohani. Sudah berulang kali kamu bahas kan itu? Iya sih. Dengan detail malah di segmen questions and answers ketika ngomongin Lili dan Lala. Iya. Yang saya ingin fokuskan di sini bukanlah siapa yang salah atau apakah wajar atau tidak melakukan kesalahan dalam melaksanakan petunjuk Allah. Yang menjadi permasalahan begini, kenyataannya sekarang adalah Allah itu maha adil, sehingga apapun itu perbuatan yang kita lakukan di masa lalu akan kita terima sendiri di masa depan, meskipun dalam kehidupan yang berbeda. Tidak peduli siapapun diri kita, tidak terkecuali para nabi dan rasul. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk membalikan efek kupu-kupu yang kamu bilang tadi, sesuai kodrat dan irodat kita masing-masing, sesuai runtunannya dari awal hingga akhir, sampai masing-masing dari kita bisa menjadi pemimpin, sampai diri kita mampu menuhankan Allah dengan benar. Saya ngerti maksudnya. Para nabi dan rasul, termasuk malaikat tanda kutip dan siluman, dalam banyak siklus tumbuh dan hancurnya peradaban, pasti pernah melakukan perbuatan yang zalim dalam rangka menjalankan perintah atau dorongan dari keempat Muhammad. Sekarang, karena Allah yang memegang kendali akan alam semesta, maka perbuatan-perbuatan tersebut tetap harus mereka tebus sebagai karma kan ya? Meskipun perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perintah langsung dari Ifrit, Khidir, Adam atau Eva. Meskipun ketika melakukannya mereka mengucapkan nama Allah. Semua perbuatan itu tanpa kecuali akan diperhitungkan dengan tepat berdasarkan kodrat internal, irodat bersih dan kotor, serta kodrat eksternalnya. Perhitungan yang sangat rumit dan berbeda-beda antara individu nabi dan rasul dari waktu ke waktu. Intinya, mereka harus tetap menerima karma perbuatan mereka tersebut. Tidak ada diskon atau potongan, semacam ketika berurusan dengan keempat Muhammad di masa lalu. Apalagi karena memang tidak ada satupun dari kita yang bisa mencapai tahapan pemimpin, maksimal penguasa. Betul sekali. Pekerjaan sebagai nabi dan rasul itu sejatinya bukanlah sesuatu yang patut kita dambakan. Mereka semua itu bisa dibilang terjebak keadaan. Terjebak keadaan? Iya, seperti ini runtutannya. 1. Masing-masing dari mereka setiap kali dikirim ke umatnya pasti akan ada yang menerima dan akan ada yang menentang, apapun itu alasannya. Iya Bu, pasti. 2. Mereka yang menerima pesannya akan menjadi pengikut,
Mereka akan tunduk dan patuh kepada Rasul manusia tersebut. Mereka akan merelakan segalanya untuk membela sang Rasul sebagai bentuk perjuangan dengan label ibadah, mengharapkan segala pengorbanannya dibalas dengan pahala dan surga. Pastinya. 3. Sementara yang menentang pasti akan mencari kesempatan untuk bisa menjatuhkan sang nabi atau rasul, sampai berusaha membunuh pengikutnya atau sang nabi sendiri bahkan. Iya. Ini merupakan tantangan yang berat ya, Bu? Iya. Tetapi yang lebih menyedihkan dari perjuangan semasa hidup tersebut adalah efeknya setelah mereka mati. Setelah mati? Iya. Mereka sama sekali tidak menduga ajaran mereka yang sejatinya bertujuan menjadikan manusia untuk lebih beradab, untuk saling menyayangi dan mengakui akan adanya Tuhan yang Maha Kuasa, ajaran untuk memahami akan adanya Zat yang Maha Adil yang akan memberikan balasan akan setiap perbuatan manusia, justru berbelok, justru melenceng dan menjadikan sosok para nabi dan rasul menjadi Tuhan yang diharapkan akan mampu menyelamatkan umatnya. Oh iya. Hal ini merupakan permasalahan yang sangat besar karena kenyataannya adalah para nabi dan rasul sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengabulkan harapan umatnya tersebut ya, Bu. Betul sekali. Hanya Allah, Zat yang Maha Segala, yang akan bisa memberikan pertolongan kepada manusia. Ketika Rasul manusia wafat dan bertemu langsung dengan keempat Muhammad, mereka baru tahu kenyataan pahit ini dan mereka menjadi histeris dan dipenuhi penyesalan. Sebab mereka ditunjukkan dengan jelas betapa umatnya tidak menyembah Allah, melainkan justru menyembah sosok mereka. Umatnya, meskipun mampu dan sangat sering mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, atau apapun itu slogan yang diajarkan sang Rasul, kenyataannya justru menjadikan Rasulnya sebagai Tuhan, sebagai penolong dan pemberi syafaat. Padahal setiap kali membaca Al-Fatihah, kita selalu berikrar, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Iya sih, meskipun ini terteranya di Al-Quran dan selalu kita ucapkan ketika sholat, bukan berarti petunjuk dari Jibril untuk menuhankan Allah ini benar-benar disampaikan ke Khidir zaman Nabi Muhammad yang di Arab itu ya, Bu. Pasti sebelum zaman itu ayat ini juga udah sering kali diajarkan ke Nabi dan Rasul sebelumnya kan? Betul. Sebab Al-Quran itu merupakan hasil usaha Ifrit, Khidir, Adam dan Eva dalam merekapitulasi semua petunjuk yang diberikan Jibril semenjak zamannya Nabi Nuh hingga akhir zaman. Hasil akhir dari usaha memurnikan petunjuk-petunjuk Jibril lewat Khidir tersebut dari asumsi salah mereka dalam mengartikannya selama itu. Iya, Bu. Hal ini udah pernah kita bahas di hijrah kurikulum tentang jihad kalau nggak salah. Iya. Singkatnya, kalau kita dulu dipilih menjadi nabi dan rasul, itu sebenarnya justru apes ya, Bu? Kitanya. Iya, bisa dibilang begitu. Oleh karena itulah, sekarang di zaman kebenaran ini, Rasul Malaikat Muqarrabin akan memfasilitasi para nabi dan rasul ini dengan bantuan yang lebih spesial dibandingkan manusia biasa, demi membalikan kesalah ajaran di masa lalu tersebut, agar umatnya sadar bahwa Tuhan mereka Allah, bukan buatan Allah. Oh, yang dulu pernah Ibu sebutkan itu ya, bahwa Lumah dan syariat yang menjadi pembimbing para nabi dan rasul itu memang mereka yang pangkatnya paling tinggi di alam rohani, ibarat jenderal. Betul. Mengingat beban para nabi dan rasul ini begitu berat dan panjang urusannya, Malaikat Muqarrabin memang akan memprioritaskan mereka dibandingkan manusia biasa. Para nabi dan rasul nantinya di masa depan, atau bahkan sekarang juga udah mulai, akan membimbing umatnya masing-masing dengan kendali fitrah, agar bisa menuhankan Allah dengan sebenar-benarnya, tidak pakai cara lama seperti dahulu, yang selalu mengejar 3K dan mencari pengikut. Bisa juga pakai cara-cara lain yang sangat kreatif dan tidak konvensional.
Seperti apa, Bu, contoh cara tidak konvensional ini? Misalnya, reinkarnasi nabi tertentu justru menyebarkan aib dirinya sendiri yang dilakukannya dalam kehidupan sebelumnya sebagai bentuk penebusan dosa dan juga sebagai cara untuk mengurangi pengkultusan umat terhadap sosoknya di masa lalu. Seriusan, Bu? Iya. Jadi ada kemungkinan orang-orang yang terdengar dan terlihat sangat anti terhadap nabi dan rasul tertentu, sangat menentang dan kritis terhadap sosok nabi di masa lalu, selalu mencerca dan menghina, bisa jadi justru para nabi dan rasulnya sendiri ya, Bu? Betul, ada kemungkinan seperti itu. Jadi, jangan diharapkan para nabi dan rasul itu akan muncul semacam tokoh-tokoh superhero seperti di film. Mereka tidak akan mau untuk membuka jati diri mereka yang sebenarnya. Mereka tidak akan mau disembah lagi seperti dulu. Sebab mereka sekarang sudah tahu dengan jelas betapa berat pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Berarti kalau sekarang ada orang yang mengaku-ngaku sebagai nabi atau rasul tertentu, itu justru kemungkinan besar palsu ya, Bu? Betul sekali. Oke, Bu, ngerti. Iya sih. Setelah saya pikir-pikir, pembahasan kita kali ini masih merupakan kelanjutan dari episode sebelumnya. Iya. Cuman sekarang kita menekankan di sini betapa pekerjaan sebagai para nabi dan rasul itu, misi sebagai perpanjangan Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, bukanlah sesuatu yang patut kita dambakan. Betul sekali. Oke. Kesimpulannya adalah, 1. Manusia yang dikendalikan nafsu itu pasti akan selalu bertuhankan buatan Allah, bukan Allah itu sendiri. Tidak peduli cara apa yang digunakan untuk mengendalikan perbuatannya secara jasmani. Tidak peduli peraturan agama apa yang mereka patuhi. Tidak peduli apakah manusianya mengaku fokus pada urusan spiritual atau material. Kenyataan ini sudah berulang kali terbukti dalam siklus peradaban manusia dari awal zaman hingga akhir zaman. Betul. 2. Mengapa? Karena nafsu selalu mampu untuk membiaskan berbagai macam pendekatan dan ajaran tersebut, sehingga justru menggunakan hak-hak prerogatif Allah daripada melepaskannya, sehingga justru menuhankan buatan Allah dalam berbagai macam bentuk daripada Allah itu sendiri. Betul. 3. Bertuhankan Allah itu bukanlah sekedar menyebutkan nama Allah secara lisan, bukanlah sekedar taat kepada ajaran agama tertentu dan menjauhi larangan-larangannya, melainkan ketika manusia dalam seluruh titik dalam kehidupannya mampu melepaskan hak-hak prerogatif Allah, mampu menjadikan kedudukan di hadapan Allah sebagai prioritas utama, sementara kekuasaan, kesaktian, dan kekayaan hanya sebagai sarana hidup yang bisa datang dan pergi kapan saja. Iya, betul. 4. Dengan kata lain, berdasarkan standar penilaian di hadapan Allah, kita semua ini, termasuk para nabi dan rasul, termasuk keempat Muhammad, Ifrit, Khidir, Adam, dan Eva, sejatinya masih kafir karena hati kita masih dikendalikan nafsu, karena kita hanya mampu menjadi penguasa, belum menjadi pemimpin. Justru dengan menjalani kehidupan berulang-ulanglah, dengan bimbingan malaikat muqarrabin, dalam prosesnya kita akan bisa menjadi manusia yang beriman sesungguhnya. Manusia yang menuhankan Allah, bukan buatan Allah. Betul sekali. Oke, begitulah Bu intinya, kurang lebih. Ada yang mau ditambahkan nggak? Enggak, kita lanjutkan aja di episode berikutnya. Siap, Bu.